Valkyrie detektifnya. Yap. Atau kalau takut ya Lancelot aja sekalian. Jaga-jaga Lunox kan. Iya sih. Biar selamat mungkin Lunoxnya atau Fredrin. Nah plus minus kan. Jadi dilema. Jadi dilema ya. Atau lepas aja dua-duanya biar milih detektifnya. Tapi last band dulu dari Team Spirit yang masih didiskusikan secara matang-matang. Siapa? Kayaknya- Apakah jungle lagi? Gak Zetian. Zetian. Dihilangin midnya. Iya. Masih ada Valentina, Leo Moor ternyata. Iya kayaknya udah tobat deh pakai assassin. Kan 02 assassin. Iya ya. Main Joy, main Lancelot. Oke. Tapi ya build dari Leo Moor juga kan variatif ya. Betul. Ada yang hybrid, ada yang pure damage. Dan Valentinanya tetap diambil yang akan dilempar ke EXP harusnya. Yep. Dan berarti membutuhkan, wah nggak ada badan dong. Satu badan tebel. Tapi Cici ya, Cici gold lane berarti ya memang harus ada tambahan badan sih, kasihan kali ya kalau bawa damage lagi kanannya atau gold lane-nya. Ya, tapi ini berarti mereka cukup mengandalkan Valentina ya. Kalau mau untuk duel nanti di fight awalnya atau di jangka panjangnya. Karena pengambilan dari Stormwind atau Heaven's Thread lumayan penting ini buat Valentina. Yap. Di early sih Heaven's Thread enak banget. Iya, sakit ya. Yep. Oke, tapi last pick dari CFU Gaming untuk mengisi di mid harusnya nggak ada magic damage soalnya nih untuk CFU Gaming. Midnya apa sih, Lilia, Novaria, Selena, Kadita, Kadita. Dangerous Grass kan? Iya. Kadita ya bener ya Kadita. buat tim Faramis. Faramis Nah lagi. ini sebuah salah satu jawaban Kalea. Yap. Tapi ingat ada Valentina, jadi opsi Valentina untuk IMU-nya banyak banget. Banyak sekarang bisa ngambil Sora. Terus bisa nanti ke Faramis juga. Tapi kita bisa bilang dari CFU juga, draft mereka ini lumayan stabil ya. Berbanding terbalik dengan tim Spirit yang cukup ringkih. Punya batas waktu. Iya, ini mereka tipis-tipis juga sebenarnya buat hero-hero dari tim Spirit. Ya wes, kalau begitu berarti itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Setelah sekian lama akhirnya mereka bertemu kembali, walaupun sebelumnya mereka udah punya cerita yang cukup sulit pula untuk CFU. Tapi kali ini mereka dipertemukan kembali. Best of 3 series. Siapa yang akan mendapatkan satu tiket selanjutnya? Jadi langsung saja Swiss Stage. Mana suaranya? Wow. Rame. Rame dong, Iya, jelas dong. Jelas, karena ini adalah kesempatan terakhir ya. Soalnya bisa jadi nggak ketemu lagi kan nanti di knockout Yap. Iya. untuk tim kesayangannya. Tapi ya balik lagi ini adalah best of 3 series yang akan menentukan game pertamanya akan seperti apa juga. Hiko membawakan ke arah fighter gold lane. Mau nggak mau sih, karena udah tadi buka Valentinanya buat di EXP. Butuh tambahan badan lagi. Tapi Boxy Buset galak banget, tapi Sunset Lover terpaksa harus bisa mengeluarkan karena satu flicker yang dimiliki karena terlalu berbahaya tadi serangan dari Boxy. rame juga ya. 3 lawan 3 loh langsung dan one shot. Harusnya masih aman untuk bisa langsung secure ke arah Little Wanderer. Dan udah mulai nyebrang nih rame-rame. Ya, secara emblemnya juga detektif menggunakan emblem asasi ya. Ada Killing Spree di sana bersama dengan Swift nih untuk attack speed. Bukan Trill biasanya buat yang di atas. Trio midnya galak banget Spirit. Gerak terus. React. Tapi ya dengan emblem assassin ya tetap ya build-nya masih bisa hybrid juga. Ya. Biasanya kan War Axe langsung ke Brute Force. Yap, sepatunya pakai yang tough boots kan. Mm-mm. Jadi lebih cepat sadar juga. Dan memang damage-nya dia dari Leomord sendiri yang momentumnya tuh sakit banget. Banget. Momentum plus retribution, wah itu udah kayak 4000 damage-nya dia. Iya ya, momentum tajam banget ya. Yap. Tapi untuk sekarang masih terbilang cukup aman. Belum ada first blood yang terjadi. Walaupun rotasinya ini bener-bener berbondong-bondong. Iya itu trio midnya jalan bareng terus tuh. Gak kepisah dia tadi. Sawo, Lover, one shot pokoknya. Udah. Touring terus bertiga. Yap. Oke, sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Boxy. Cukup berani, lompat ke arah terdepan. Dengan tadi satu flicker yang udah dia gunakan. Bola Boxy menjadi korban yang pertama. Boxy terlalu berbahaya dengan satu flicker yang udah terlihat di area mid. Dia masih berani di bawah seperti itu. Tapi Kid Bomba sendirian saja. Kid Bomba. Valentina berulah kali ini karena masih siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Maka itu sekarang ada Ram. Langsung dikeluarkan. Satu terakhir dan waduh.
Hampir What? Itu Was. lama banget loh Kid Bomba bertahan sampai akhirnya Sunset Lover juga sempat datang. Ya, semuanya bahkan menghilang tadi untuk CFU Gaming ya. Tertahan terlalu lama, turtle-nya ada. Dan tadi memang nice team fight sih untuk Team Spirit. Karena lebih duluan Kid Bomba dapetin level 4. Jadi dia lebih duluan buka Stormbeam-nya. Iya. Harus Skyfall-nya juga tadi yang turun. Ternyata itu adalah Stormbeam palsu. 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 Enak banget ya ngambil Sora ya. Semua paket komplit, semuanya bisa digunakan. Dan bedanya kalau Sora kan War X defense item. Kalau Valentina kan udah magic item full ya. Jarang dong pakai defense item buat Valentina. Gak ada. Ada aja sebagai maksa ya. Maksa. Buat badan soalnya. Oke tapi ya Kid Bomba masih dengan IMU terhadap Soranya juga. Oke. Turtle-nya Cair free lagi. lah. Turtle-nya free banget buat Team Spirit. Iya cair terus pokoknya. Ya, ini Gimana tadi dua Ya. orang kena. mereka bahkan sudah sampai dalam. Udah terus-terusan bisa ngekikis ya. Mungkin area yang didapatin dengan CFU Gaming. Karena pressure-nya lihat, waduhnya gak bisa keluar akhirnya. Ya. Dia stuck loh di level 5. Gimana ya di apa namanya cicil-cicil dari jauh juga. Saya mendengar Romo kok dipanggil. Oke tapi sepertinya akan ada team fight. Yap. Dan itu dia di sebuah tim yang terjadi. Namun barusan Nedurem ya sepertinya sudah terlihat. Apa yang terjadi? Langsung dilompatin. Akankah ada satu bandingan tapi sepertinya detektif udah gak kuat lagi. Terima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Ada Kid Bomba. Flicker terlihat. Langsung saja mereka ingin membalaskan apa yang dilakukan oleh CFU. Ya yang biasanya CFU kita ngeliat agresif gameplaynya ya. Ini justru bener-bener dibungkam sama Team Spirit. Semuanya dikuasain sama mereka Om. Ya, mereka benar-benar tertahan juga ya. Mungkin karena mereka menggunakan Granger yang belum bisa nge-backupin di early game, yang harus cari stack dulu. Sedangkan untuk early-nya ini cukup bergantung terhadap kehadiran dari Leomord. Which is ya Leomord mungkin bagus kalau bisa dapetin point kill. Tapi sekarang dari detektif pun lumayan tertekan dengan Leomord yang nggak bisa jadi badan. Sedangkan untuk semua crowd control yang besarnya, yang dari Sora, itu dipegang juga dengan Team Spirit. Wah ini kayaknya mau item defense Om. Valentinanya. Nyari sustain karena biar di depan juga kan. Bisa. Apa ya dia ya? Kalau bicara soal sustain item damage buat Valentina berarti pure ya, dia bakal jadi badan juga nanti waktu berubah nanti karena dia pasti akan langsung fokusnya targetnya ke Sora. Kita belum melihat sama sekali kan ngambilnya Netherrealm. Jadi belum ada team fight mungkin yang cukup continuous nanti yang bisa dimainkan juga dengan Team Spirit. Sementara waktu CFU Gaming. Oke dan Boxy dibanting langsung sempatkah? Untuk kali ini tidak sempat menyelamatkan Boxy tapi apalah daya. Namun untuk kali ini Netherrealm udah digunakan berarti untuk turtle selanjutnya tidak akan ada pergerakan dari CFU. Ya itu dia rerumputan yang berbahaya. Boxy masuk, terangkat sudah. Dan akhirnya Kid Bomba juga tadi langsung membuat ke arah brute force ternyata. Iya, dan Boxy bahkan belum sempat Way of the Dragon tadi. Gak, langsung diangkat. Langsung diangkat kena Tsunami Slam juga. Dan nice untuk Team Spirit karena mereka belum memberikan kill point sama sekali loh. Belum ini. ya? Loh. Hampir saja tadi tuh ya. Yep. Wow ini apa yang dilakukan sama sakitnya. Team Spirit berbahaya. Walau lihat Kid Bomba bahkan ya dengan brute force. Nyepok damage efek terrifyingnya ini juga lumayan ganggu. HP-nya lihat tuh Kid Bomba 5.000 ke atas. Buat Valentina itu gede banget loh. Ya, Lagi-lagi fight. Sementara sekarang langsung dibanting kembali akan go! Kid Bomba make a moment. Namun untuk kali ini Kirsten Cole-nya detektif down. Waduh menghilang sticknya. Lejap seketika menyisakan Opi sendirian. Wah wipe out sebenarnya. Opi memang spawn duluan. Tapi upaya dengan adanya Netherrealm untuk bisa membuat netralisir pick off gameplaynya Team Spirit itu hanya bait belaka karena yang main Kid Bomba dari tadi. Iya, ini yang miss mungkin tadi adalah tidak menyangka kalau Valentina Tempel ya. tiba-tiba muncul juga dan kita bilang kayak ini udah gak ada Valentina. Tapi ternyata lihat diangkat dengan Tsunami Slam, Wah. di follow up juga Wah, dengan Bomba. Stormbeam tadi. Bagus banget ini. Semuanya efek sisinya masuk. Bahkan sampai Curtain Skull aja itu kan juga mengikat 2 orang. Yep. Dan sangat tepat sekali untuk Team Spirit, mereka sangat menjalankan draft mereka dengan manis. Ya dan ini dominasi yang fatal ya. Dan major banget ini 8.611-0. Dan jangan lupa nih ya, kayak dari Boxy sendiri, White Dragon-nya, wah itu jarang banget kita bisa lihat terjadi. Selalu diangkat duluan dengan Tsunami Slam. Oke.
Tadi pergerakan bagus banget Yap. Bomba Eme. Bagus banget itu. Karena kan kalau Netherrealm kan mau gak mau kita kan nempel ya buat ada di dalam lingkaran Netherrealm Iya. tersebut. Minimal Akhirnya kecolek tipis lah gitu. iya, yang penting ada bayangan gitu Iya. kan. Cuman ya itu akhirnya jadi zona bermainnya Kid Bomba dengan copy ke arah Stormband. Yep. Tapi Sunset Lover juga punya Bloodwing sekarang dan Passion masuk terus-terusan. Bagaimana CFU Gaming belum bisa keluar juga ya dari extra pressure seperti ini. Dari buffnya yang juga diambil lagi. Dan kalau mau keluar ya mereka harus bisa menciptakan peluang dari si Boxy. Menit 7, ini perbedaan dia udah 9.000. Ini sejauh ini yang paling jauh deh kayaknya. Jauh banget ini. Iya paling jauh. Menit 8 Lord belum ada 9.000 sekarang. Semuanya dipegang, semuanya dikuasain sama Team Spirit dan belum ada jawaban nih dari CFU Gaming. Karena mereka mau react dengan adanya counter initiate juga lumayan susah. Yep. Mau Bomba. inisiasi duluan juga gimana ditangkap duluan dia. Yep. Bomba tadi punya Legend Jam juga kan. Iya. Bisa jadi kalau mau buat item magic yang punya defense juga, Clock of Destiny masih bisa. Oke. Yep. Split push nih, dari Hiko-nya juga ada di atas, 3 lane lah. Oke, langsung dibanting dan Netherrealm akan langsung dikeluarkan tapi The Bomba Storm langsung dikeluarkan pula di tempat berbeda dan kali ini terjadi lagi team fight dengan perbedaan network yang cukup jauh tapi Kid Bomba malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Yes, dan akhirnya ya dari Stormband yang asli nih dari Wadu bisa menangkap pemain-pemain dari Team Spirit dan akhirnya inisiasi ke arah Boxy yang belum berhasil dimaksimalkan. Kembali lagi Netherrealm itu menjadi sebuah jawaban juga. Yap, dan cuman ada satu tadi kalau nggak salah lihat dari si Bomba juga ya, yang kena buat stompingnya. Justru Wadu kan yang lebih on point. Iya, tadi. waduh Betul. tadi. Itu ini berarti kita melihat adu stomping ya, dari kedua Sora juga. Sepertinya temponya harusnya agak sedikit pelan untuk Team Spirit, karena mereka akan menunggu untuk Lord akan spawn juga. Ya. Oh, walaupun tadi udah setidaknya memecahkan dari segi point kill ya untuk CFU Gaming, tapi itu belum cukup pastinya mengejar lagi ketertinggalan yang sedang dialami. Sekarang udah hampir menyentuh angka 10.000. Ini 9 menit berapa tadi nih ya? Itu- One shot level 15. Nah itu dia Pak Bulung, level 15 dia gak ada gangguan sama sekali. Tadi terlihat di kamera 9.25, berarti harusnya sebelumnya di 9.20 kan? Iya. Oh, menit 8 something. 8 something kah? Nanti Iya, kita Pak. cek VAR ya. Cek Pak. Kita cek VAR. Oke, Lord langsung spawn di arah bottom lane juga. Defensif seperti apa yang akan bisa diperlihatkan oleh CFU Gaming? Kita kasih aja PR ke teman-teman yang lagi nonton. Ya, Coba cari guys, di menit berapa tadi? one shot One shotnya level 15, ya. kalian cek VAR. Coba. Iya. Ntar nongol di kolom komen ya, kasih tahu kita. Makasih ya sebelumnya. Makasih ya sebelumnya ya. Oke, inner middle turret yang akan menjadi target terlebih dahulu oleh Team Spirit. Drill and push akan coba untuk dioptimalkan juga pastinya. Oh, CFU Gaming mereka agak sedikit tertahan ya harusnya dengan adanya high ground yang minim juga, Om. Yap. Apalagi mereka juga melihat kan, wah ini sudah ada Bomba, masih ada Tsunami Slam juga, dan bahkan Flicker ini ready dari Sawo itu yang bahaya sebenarnya. Oke. Sekarang Kid Bomba masih melihat dari kejauhan. Sora sudah merasuki di dalam tubuhnya. Mereka sudah mulai berkumpul di area base metarotnya. Sementara sekarang Kid Bomba memberikan efek gangguan yang cukup berani. Oke, udah mulai coba untuk masuk lagi. Yap, dibuka, waduh. Apa yang terjadi? Namun sekarang telah terjadi sebuah team fight kebalikan tidak ternyata. Oke, Udah dapat nih kita infonya ya. 9-17 katanya. 9-17 Om katanya. Oh 9-7, cepet Keren banget loh. nih ya. Keren nih teman-teman ya. Terima kasih ya. Iya. Makasih loh. Tapi itu fast banget berarti untuk Yap. level 15. Buat one shot juga, dan makanya gak ada yang tumbang tadi kan untuk Team Spirit. Mereka berhasil untuk dapetin wadunya dan mereka bisa mengcover sekarang untuk next wave ini. Kalau mereka menabrak bisa banget sih. Iya, karena mereka mau nunggu Lord juga masih lumayan lama ya. Ya, Sawo udah punya bleeding time namun barusan ada Netherrealm yang sudah langsung Wah. dikeluarkan pula tapi waduhnya mulai maju ke tempat yang sangat mengerikan. Dan sekarang ada pergerakan lagi. Double kill langsung dikeluarkan pula Sunset Lover tadi membuat pemain siapa harus mundur teratur. Wah, adu inisiasi, adu area of effect juga dan akhirnya tadi flicker dari Kid Bomba yang mengincar ini belakang dan hanya menyisakan 3 pemain dari CFU Gaming sekarang. Team Spirit, mereka nggak mau mundur, mereka bakal coba untuk tabrak lagi. Yap, walaupun mereka hanya tinggal berempat, tapi barusan ada 1-3 yang langsung dikeluarkan. Dan untuk kali ini akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Nopi dan itu dia assist untuk Sawo. Dan sesaat lagi harusnya akan ada bantingan lagi nih Om.
bisa ready ya Susan juga. Ready lagi plating time udah ada tadi. Iya, tapi lihat bagaimana kemampuan dari tim Spirit juga. Mereka tidak akan terburu-buru untuk naik ke atas. Yap. Mereka nunggu lagi, mereka main safety juga. Dan bisa jadi setelah ini baru kita akan melihat Lordnya diambil juga. Dan ya Valentina dari Kid Bomba, Clock of Destiny. Menambah lagi untuk Magic Power-nya. Tapi ada juga dari Hybrid Defense yang bisa dapetin dari Clock of Destiny. Dan juga ada Oracle sekarang. Jadi ya secara untuk Sora, kalau misalnya dia berubah menjadi Sora. Ini lumayan tebel ya. Ya. Dan kategorinya masuk ya udah jadi fighter-fighter yang jadi badan juga di depan. Ya karena memang butuh juga ya dia di depan soalnya ya. Oke, Lord terbuka dengan cukup bebasnya juga dari CFU Gaming. Mereka walaupun tadi sempat bisa menanggulangi Lord dorongan dari tim Spirit. Cuman sekarang 12.600. Yap. Perbedaannya akan semakin jauh lagi dan tim Spirit juga nggak melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya bisa membuat mereka rugi, Om. Mereka cukup tenang dan disiplin. Dan 2 poin kill yang berhasil diraih oleh CFU Gaming ini dapetin waktu memang ya ada usaha penabrakan dari tim Spirit. Ya, Itu duanya di sana. react ya. React aja bener. Sisanya tim Spirit mereka mainnya juga bersih. Oke ada yang tumbang mereka langsung reset lagi. Mereka mundur ke belakang mereka bakal mainin objektifnya. Dan dari itemnya ya Lunox-nya ini mau kemana nih? Holy Crystal kah? Kali harusnya ya. Yep. Karena Bloodwing-nya udah ada, Divine Glaive-nya udah ada. Sekalian aja. Dia menjadi follow up damage secara lebih pasti lagi untuk siapapun nantinya yang diangkat sama Sawo. Sementara kali ini Lord sudah mulai memasuki area bottom lane. Boxy. Boxy dan boxinya pun langsung dibanting tapi tidak ada follow up damage. Sungguh sayang tadi apa yang dilakukan sementara sekarang boxinya tadi mendarat tapi malah tidak ada follow up damage juga. Itu pada berbeda coba lihat. The Bomba Drop tadi sudah memberikan begitu banyak kekacauan yang bisa didapatkan oleh CFU Gaming dan sekarang Lordnya sudah masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh CFU. Apakah mereka akan sanggup untuk bisa menahan itu semua karena sekarang dari Koja mulai maju ke area depan dan game yang pertama milik Spirit. Tim Spirit berhasil mendapatkan game pertama dengan sangat-sangat telak. Dominasi yang tidak terhentikan sama sekali. CFU sampai ampun-ampunan ini, Pak. Sangat ya. Karena ya kita melihat one sided-nya itu datang dari banyak faktor. Salah satunya pastinya ekonomi mereka yang terpisah dengan sangat jauh. Dari level mereka yang terpisah sangat jauh. Dari teamwork mereka, team play mereka di early game juga tadi, Ul. Iya, kayak mereka tuh jalannya bertigaan semua. Yep. Ke bawah. Dan tengah pun tadi waktu mau ditabrak, ingat gak yang awal-awal tuh? Kan udah dikasih momentum sama Leomord. Iya. Datang ternyata si, siapa tadi? Si Bomba. jungle-nya dia. Oh, si one shotnya. One shot-nya datang tadi. Iya. Jadi 3 lawan 3. Tadi kita oh ini 2 lawan 3 bisa dimenangin mungkin ya. Ternyata 3 lawan 3. 3 lawan 3 ternyata gak jadi riset Ya, sana. tapi snowball awalnya dari Kid Bomba juga gak sih yang sempat nahan lama tuh di bawah, dia 4 duluan. Dia inisiasi sampai akhirnya Sunset Lover-nya datang untuk ya akhirnya dapetin 3 poin kill dan dari situ snowball banget. Gua tahu kenapa Sunset Lover yang paling depan. Kenapa? Kak Ading mau gulat tadi di belakang. Waduh. Yang berempat, iya ya Masih duluan bang katanya. Masih ya, Siap penggulat katanya gitu. frontliner ya. Mainnya tapi kalau di game di belakang dia, mid lane. sorry. Mid lane, Lunox dia. Menyamar dia bosku. Bisa. Tapi ya bersih banget buat Bersih, tim Spirit. 18-2 total point kill. 2 kill point pun ya itu tadi. Karena mereka nabrak, ya keceplong 1 tapi ada objektif kan. Dan berarti ini menambahkan kembali sebuah data yang valid. Rata-rata game time untuk Dangerous Grass ini masih Cepet berkutat di 14 menit. Oh iya, sama ini lagi ada satu lagi kalau nggak salah ada fun fact-nya nih. Semua yang hadir dari 02 so far dari